Sampai istri saya pun sampai wah sini utang sana sini semua dihabiskan saja uangnya kan gitu. Tapi cuma saya mikir nanti kalau saya keluarkan semua buat ngopeni istilahnya anak istri apa kan sampai gitu mas. Saya pun sempat putus asa loh mas. Nggak tahu harus bertahan gimana, uang di saldo sudah habis, buat makan itu apa. Sudah bingung kan mas. Saya hutang itu nanti bayarnya gimana itu saya nggak punya kepikiran mas. Istilahnya sekarang hutang buat makan ayam, hutang buat makan ayam begitu saja. Akhirnya Jepang mikir sih mas akhirnya. Buat rapat buat bicara aku, kabeh ngurusin ede. Aku sambat terus sampean sambat karo aku. Aku sambat kono sambate padha ae kan ngono ceritane. Akhirnya solusine kan pikir dhewe piye ampre bertahan ngono tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi dari Desa Tanen di Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Pekerjaan di bidang peternakan ayam petelur, ayam Arab. Kalau ayam Arab itu bedanya di warna kulit sama warna telurnya gitu mas. Kalau ayam horen berwarna merah kan itu Arabnya, kulitnya sama bulunya. Kalau di Arab warnanya ada belirik-belirik sama putih. Terus begitu juga di cangkangnya itu warnanya putih begitu. Kalau ada ayam Arab. Saudara-saudara mas ya semua itu peternak ayam Arab. Jadi begitu kenalnya langsung di ayam Arab bukan ayam horen begitu. Sama saudara-saudara itu diarahkan lebih ke ayam Arab yang pemeliharaannya lebih enak daripada yang horen. Kalau pemeliharaan lebih enak, saya misalnya nggak perlu pakan yang istilahnya ditambah pewarna, buat bobotnya begitu mas enaknya. Asal dimakan lah gitu ya. Ternyata dimakan. Ayam Arab nggak perlu bobot telur, yang penting telurnya itu besar begitu. Kalau ayam Arab penjualannya per butir mas, bukan per kilo. Kalau saya sendiri ada yang ngambil mas, ada bukan dijual sendiri itu bukan. Kayak seperti ada bosnya begitu ya, yang ngambil setiap seminggu sekali itu diambil setor begitu. Jadi kalau masalah penjualan saya nggak mikir. Kalau titik terendah mungkin sampai 850 ke 700 rupiah. Titik terendah, kalau titik tertingginya sekitar kemarin sampai 2.500 mas per butir. Kalau dikira per biji sama per kilo itu mungkin lebih mahal Arab. Dikira 1 kilo itu kalau ayam Arab sekitar 20 atau 18 begitu ya. Itu ketemunya kalau 1.000 mungkin 25 atau berapa itu. Kalau harapan 23 apa 20 berapa itu. Mas selisih mas. Kalau itu tadi kan dibalikan kalau masalah harga, kembali lagi ke jualan pasar itu, kalau sampai titik terendah pun ayam Arab itu lebih jeblok daripada ayam horen. Kalau lebih pemasaran loh mas. Itu ibaratnya dikasih di pinggir-pinggir jalan pun orang pun tidak mau. Tapi orang kenalnya kalau di kampung loh, lebih ke horen mas. Pertama orang kenal ini kalau saya pernah tanya loh, saya pernah kasih ke orang-orang itu ya, ini telur apa gitu tanya loh mas. Saya harus jelasin ini telur ayam sama dengan harus jelasin dulu. Belum kenal mas orang-orang kebanyakan. Itu masalahnya kalau di kampung. Kok lain sama horen ya telurnya mesti begitu. Jadi semua harus kenalkan dulu ini. Kalau rasanya sama mas. Namanya juga telur kan sama, cuman beda di cangkang begitu. Kalau saya tanya pengepulnya itu ya dikirim ke Batam, Padang kayak gitu biasanya. Yang kebanyakan itu STMJ. Saya dulu bukan merantau mas, bukan jadi bos di Brunei mas. Di luar negeri merantau. Kalau merantau jangan susah mas di sana itu. Di gambarnya kalau makannya pun susah, mau istirahatnya pun susah, cari kerja sendiri mas, istirahat kurang. Yang jelas kalau di luar negeri kayak gitu mas. Semua tertekan lah istilahnya kalau di sana buat saya. Apalagi kalau masalah sama bosnya belum gini-gini masalah kayak gitu. Dan saya pikirkan mas kalau itu di luar negeri itu kayak apa itu. Mungkin teman-teman semua itu sudah ngerasakan kalau susahnya di luar negeri kayak apa. Sampai tidur pun di pinggir jalan mas, cari nasi pun
Susah lah mas pokoknya di sana itu. Semenjak itu saya tuh cari modal sedikit itu nggak tahu dulu yang minjam sana sini itu. Ya ada sebagian hasil dari TKI ada, tapi kan belum cukup istilahnya begitu. Pertama pinjam ke sana sini akhirnya sedikit itu kalau sama saudara-saudara diajarin dunia peternakan itu kayak gini. Sebaiknya kamu itu belajar usaha di rumah saja, jangan keluar negeri kan gitu. Terbenturnya lagi kalau saya ditawarin usaha ke dana mas. Pertama segitu kan. Pertama saya terjun ke dunia peternakan itu tahun 2017 kemarin. Itu pun memberanikan diri istilahnya mas yo. Butuh mental juga kalau di peternakan itu. Nggak selalu usaha itu kan menghasilkan hasil yang seperti kita inginkan, kadang seperti itu. Modalnya lumayan banyak kalau di peternakan itu, bukan sedikit-sedikit. Awal itu 1.000 itu 100 juta itu sama mungkin. Tinggal dilihat dari pembuatan kandang sama DOC-nya itu saja. Sama kalau buat modal segitu itu ya 1.100 juta sekitar itu. Lahannya sudah ada itu. Tinggal kita siap kandang sama DOC sama pakan konsentratnya itu 100 juta itu. Kalau mungkin sekarang bisa lebih tuh bukan. Sekarang semua mahal, apa-apa semua mahal kan. Waktu pemula itu mas ya, 500 ekor itu saya modal sekitar 75. Itu saya mikir-mikir juga kan segitu. Kok banyak begitu uang dari mana? Sekarang modal itu saya cuma separuh itu mungkin jam segitu mas. Akhirnya saya ditolong sama saudara dikasih ini akhirnya saya beranikan diri terus saya masukkan itu 500 ekor itu. Terkendalanya hanya di harga kalau saya. Kalau masalah ayam semua tidak ada masalah. Kendalanya cuma di harga naik turun itu saja. Kalau dulu mas ya saya sekitar 4 bulan 10 hari itu mulai keluar telurnya satu mas. Kalau ayam Arab itu satu biji. Ya dari bisa merasakan telurnya itu sekitar umur 7 bulan. 7 bulan itu sudah mulai penuh, sudah banyak gitu mas kalau dapat telur. Tapi kalau persentase telurnya sama Horen sama Arab itu beda loh mas. Kalau Horen mungkin persentase telurnya itu sampai kalau yang ayamnya bagus loh mas 99 itu saya dengar ya. Ya kalau dengar saya Horen loh yang jenisnya bagus maksudnya. Bukan yang biasa-biasa. Kalau di Arab ini saya hitung cuma 75% mas. Full sudah itu. Cuaca bagus, semua makanannya bagus, itu tempatnya bagus. 75%. Bagusan yang Horen. Ya, kalau persentasenya. Kalau dilihat dari kekebalan ayamnya itu mas yang saya suka lagi dari ayam Arab itu. Ayamnya itu istilahnya dikenal kebal. Kalau orang bilang itu ayamnya tidak cepat kena pilek, kena penyakit-penyakit kayak gitu diunggas itu ya. Biasanya Arab ini kebal ayamnya. Tidak kayak Horen kan sedikit pergantian cuaca itu kan sudah banyak yang mungkin sloyo lah istilahnya ya. Kalau ayam Arab ini enaknya di situ. Kalau usia produksi kurang lebih sama mas. Kisaran produksi kalau saya itu sampai akhir ya, 0 sampai akhir itu mas ya 2 tahun, 19 bulan itu saya sudah di belakangnya sudah ada istilahnya adiknya lagi, DOC-nya di bawahnya sudah ada begitu. Nanti umur 2 tahun itu saya sudah akhir, nanti yang di bawah ini sudah naik begitu. Lah itu makanya cari itu modalnya harus banyak di situ mas. Selakin makanannya ayam buat kita sendiri keluarganya kan itu kan jadi double toh mas. Nah, di situ makanya kalau ayamnya saja itu sudah segitu nanti belum kebutuhan keluarga berapa, makanya saya calangkan double. Istilahnya kalau cuma 100 juta uang populasi 1000 kiralah yang 150 lah buat itu mas ya, buat sampai 4 bulan ke 7 bulan itu buat keluarga yang 50 buat apa itu istilahnya loh mas ya. 1 juta itu kandang sama pakannya itu sudah. Kalau saya sendiri uangnya sih sekitar 40 saya punya uang itu dulu mas, sekitar 40 ya itu makanya saya beranikan ini sampai sana apa enggak istilahnya ya mas. Terus carikan lagi akhirnya bertahan sampai sekarang ya alhamdulillah. Saya dulu dari 500 itu mulai bertelur semua ya mas ya, dari 7 bulan itu kan sudah full petelurnya, itu saya ambilkan lagi. Padahal uang saya tidak punya loh mas, itu cuman berani saja gitu ya, belum merasakan istilahnya hasilnya 500 itu gimana itu saya tidak mikir. Istilahnya saya buatkan kandang lagi, saya carikan DOC, saya masukkan lagi.
Modalnya dari mana saya pun tidak tahu ya. Ternyata kalau saya pikir-pikir itu setelah yang 500 itu bertelur semua, itu buat beli DOC sama buat kandang itu alhamdulillah cukup Mas. Waktu itu kan harganya masih tinggi, masih mencukupin keluarga sama buat itu masih cukup. Saya dulu begitu. Saya rasa pikir-pikir kok masih ada sisa begitu. Daripada saya pegang uang, saya tambahkan lagi populasi sampai tambahkan populasi begitu. 500 saya ambilkan lagi 500. Jadi saya populasi 1000 itu 500. Itu kalau harganya tidak mahal begitu Mas ya, nggak berani Mas. Peternaknya yang telur 500 buat yang makan adiknya ya istilahnya itu 500 tidak kuat Mas. Kalau tidak harga tidak bagus yo, tidak kuat. Itu mesti ada uang cadangan lain. Di antara kisaran 15 Mas, 1.500 ke atas. Nah itu baru bagus kalau di Arab. Kudo itu 0 hari sampai 4 bulan itu kan cuman memberi makan saja. Ayam belum bertelur. Saya terus Mas, dari ini yang di ini 500 ini bertelur, 500 ini bertelur kan jadi 1000 yang bertelur ya. Saya tambahkan lagi ke 500 lagi. Ini yang 500 kedua ini bertelur, yang ini saya upgrade. Yang pertama tadi saya keluarkan, saya ambilkan DOC 1000 begitu. Ya terus bertambah nambah kandang, ambil DOC begitu. Sampai sekarang ini 5000. Alhamdulillah Mas. Kalau buat kendalanya ayamnya bermasalah itu enggak. Cuman masalah pasar sama harga kalau saya. Naik turunnya harga itu. Sebenarnya masih Mas, tapi masalah cuaca kayak gini dari semenjak corona itu kan semua itu kan pekerja kayak gitu kondisinya ya. Saya pun buat nambah pun masih mikir-mikir. Istilahnya kayak dulu sampai ndak Mas, pas waktu corona kemarin istilahnya ndak payu, ndak Arab nih. Sampai 450 Mas. Itulah tadi saya katakan kalau di pinggir jajan itu dikasih orang telur saja lo ndak mau. Waktu corona kemarin Mas, saya pun sempat putus asa loh Mas. Ndak tahu harus bertahan gimana, uang di saldo sudah habis, buat makan itu yang 5.000 itu dana dari mana? Ndak tahu gimana kemarin itu sampai bertahan sampai sekarang ya. Alhamdulillah bisa Mas, 2 tahun kemarin itu. Kemarin saya waktu ngelewatinya itu pertama saya dari suplai dari jagung sama katul ya Mas ya. Saya pinjam dari bakul. Jadi saya bayar itu cuman konsentratnya saja. Kalau jagung sama katul itu saya utang sama pengepulnya itu. Semua saya utang gitu. Utang saya kemarin juga banyak Mas. Nggak tahu gimana sampai sekarang itu masih belum lunas lah istilahnya. Tapi masih ada peremajaan, kuat peremajaan itu insya Allah ya. Kalau istilahnya lancar mungkin ya nutup gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Tidak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Allah berikan wasilah kepada kita kesehatan. Tentunya kesehatan itu juga bisa kita peroleh dengan kita berikhtiar. Di antaranya dengan kita mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala dan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengajak Anda semuanya, mari budayakan untuk hidup sehat dengan kita menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad SAW dengan memperbanyak mengkonsumsi madu. Dan alhamdulillah kita menyediakan daripada madu syahir yang juga bisa mencukupi kebutuhan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan mencari kehidupan yang sehat. Tentunya semua itu akan bisa kita dapatkan dengan kita istiqomah mengkonsumsinya. Belum konsumsi madu, ayo konsumsi madu supaya hidup kita lebih sehat dan kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus bisa istiqamah beribadah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebenarnya di peternakan itu cuma butuh berapa jam gitu Mas saya kerjai. Pagi istilahnya saya start jam 6 ya. Jam 6 sama sampai setengah 8 itu saya sudah selesai. Itu yang makan ayamnya sama kasih minum itu. Terus lihat-lihat ayamnya kondisinya gimana, cuman itu. Nanti habis itu saya sudah tinggal main-main kemana-kemana itu jalan-jalan. Nanti balik lagi ke kandang sekitar jam 1 kalau saya. Jam 1 ngasih makan siang sama kalau ada airnya yang habis itu saya tambah begitu.
sama ngambil telur. Cuman itu sudah, habis itu sudah tidak ada lagi opo. Kan mungkin kalau ada istilah penyemprotan Mas ya, itu pun tidak hari-hari. Mungkin 1 bulan sehari, 1 bulan sehari, itu tidak mesti tiap hari semprot kan enggak. Kayak misalnya gurem, kalau antisipasi penyakit-penyakit itu ada obatnya semprot. Sebulan sekali itu cuaca panas itu saya semprot. Buat perawatan Mas. Yang bulan yang terutama vaksin, terus vitamin, penyemprotan kandang itu tiap bulan rutin itu tapi. Kalau vitamin saya dikasih minum. Waktu pagi itu mau kasih minum ayamnya tiap pagi itu dicampur dikasih minum. Cuma itu. Kalau vaksin ada yang disuntik, ada yang diminumkan. Kalau saya yang DOC umur 4 bulan itu saya kasih suntik Mas, diinjek. Nanti kalau vaksinnya itu cuma dikasih minum. Kalau di mana-mana masalah kandang kan bau tuh Mas. Terus lagi kita melihara ayam 10 saja kan ada baunya, namanya kotoran ayam kan. Nah kita beribu-ribu. Kan mesti ada masalah komplain itu. Itu masalah saya semprot baunya itu ke kandang itu biar enggak begitu bau itu Mas. Ya masih ada tapi enggak seberapa itu. Janjinya apa ya, kotorannya itu kering. Kalau basah kayak gini ya ada baunya Mas. Kalau sudah kering kayak musim kemarau itu ya ada bau, enggak seberapa nget lah istilahnya gitu. Itu ada pengambilnya sendiri Mas kalau buat kotorannya itu. Setelah ayam akhir itu ada yang ngambil sendiri, tinggal telepon saja diambil segini nanti sudah ada dibeli berapa itu satu, ya enggak mahal Mas. Kita pun yang punya kandang pun sudah ada yang ngambil pun kan sudah seneng, enggak usah dikasih harga berapa, enggak usah. Yang penting dikasih bersih itu saja sudah. Sampai ya di bawah tanahnya itu kelihatan itu bersih. Kalau enggak bersih nanti kita ngomong enggak bersih, mungkin setahun depannya itu bersih gitu. Kalau itu dibawa ke daerah Jawa Tengah sana loh Mas, kebanyakan. Tidak tahu di sana buat pupuk kayak kentang, wortel, gubis itu di daerah sana Mas. Semuanya ekonomi susah kan ya, mungkin ditawari murah pun tidak ada yang mau, apalagi mau beli kan begitu. Akhirnya saya jajakan ke pinggir jalan, ke tetangga-tetangga, semua teman-teman itu pun sudah tidak ada yang mau juga. Pengepul pun mau jual kemana kan nggak tahu kan. Ternyata terserah kepada peternak sendiri mau dijual gimana terserah kan begitu. Sudah ayam begitu banyaknya, telurnya segini mau jual kemana kan di situ yang susah. Kembalikan lagi ke pengepulnya, bisa nggak bisa harga seberapa pun saya terima. Yang penting ini telur saya kamu ambil begitu saja. Masalah harga tidak usah dibicarakan. Begitu solusinya. Akhirnya mau juga Mas. Tapi ya itu masalah harga terserah di sana. Kemarin sampai itu Mas, Rp400 per biji itu. Saya itu sudah main itu sudah kalah. Banyak kalahnya itu. Rp400 itu kalau sudah dibelikan pakan, jagung, katul itu sudah minnya sudah banyak. 400 itu. Tapi daripada ini tidak laku, daripada busuk, ya sebenarnya kamu ambil saja kayak gitu. Di situ jalan keluarnya lambat sampai 600, naik 800 sampai 1000 itu akhirnya Mas. Tapi bertahannya 400 itu yang lama. Itu kemarin ada 3 bulan, 4 bulan itu Mas. Sedangkan ayam itu hari-hari kan butuh makan, butuh vitamin, butuh apa. Itu yang beratnya di situ. Buat nomboi lagi kemana-kemana itu lagi. Sampai bingung saya Mas. Terberat itu semua ujiannya kemarin itu Mas. Kalau buat sekarang ya Mas, kalau sekarang itu di kisaran 13, 14 itu sudah cukup. 1.300 per butir itu kalau Arab sudah cukup ya. Istilahnya upahnya capek kita hari-hari makan itu ada. 14, 15 itu bagus lagi. Pandanya 13 itu sudah kalau harga sekarang. Kalau perputarannya saya enggak pernah nulis loh Mas. Itu seberapa itu. Masalahnya di 5.000 itu ada yang belum bertelur, ada yang bertelur, ada yang muda, ada yang setengah tua kan begitu. Enggak satu kali umur itu enggak. Karena atasnya begitu. Kalau saya jadi buat kalkulasi kalau hari ini itu telur saya tuh 2.500-an satu hari. Sekarang harganya lagi murah ini Mas. 1.000 lagi. 1.000 lagi. 2 mingguan ini Mas, masih 2 minggu 3 minggu itu. Murah lagi ini Mas. Kalau itu biasa pasang surut pasar katanya begitu. Ini 1 bulan begitu murah, ini 2 bulannya mahal. Kemarin habis sampai 17 Mas. Bulan kemarin itu 17, 15 itu sudah bagus, stabil itu berapa bulan kemarin. Jadi baru 2 minggu ini murah lagi gitu.
biasa kali itu. Pokoknya enggak sampai 600 gitu, di bawah gitu. Masih bisa istilahnya beli rokok, beli apa masih bisa. Kalau saya sendiri kalau pas mau hal itu mending saya tabung Mas. Uangnya buat bertahan, nanti kalau di belakangnya aja gejolak, istilahnya semua harga naik, terus ini telurnya enggak murah lagi kan begitu. Tabungan mesti ada tuh kalau saya loh ya, buat antisipasi harga gitu. Sama kayak kemarin tuh yang di tahun corona kemarin tuh, semua ndak ada orang yang peternakan yang istilahnya kolab Mas ya. Semua modal utangan sana sini, utang sana utang sini, ndak tahu nanti istilahnya ke 2 tahun apa 3 tahun habis kan. Kemarin ndak ada yang tahu itu waktu corona. Saya utang itu nanti bayarnya gimana itu saya ndak punya kepikiran Mas. Istilahnya sekarang utang buat makan ayam, utang buat makan ayam begitu saja. Ya alhamdulillah Mas, orang masih percaya sama saya. Kalau ada yang orang percaya, kalau ndak ada orang percaya itu mungkin sudah ndak tahu nasibnya Mas sekarang. Kalau pertama kalau orang di peternakan itu masalah percaya Mbak ndak itu tinggal kita waktu pembayaran Mas. Kalau waktu ada telur mahal gitu ya, kita harus bayar ke pengepul itu ya harus istilahnya rutin. Jangan sampai kurang. Itu lama-lama mungkin kayak pengepul pun mikir sama kita. Kalau saya tanya pun begitu. Saya tanya pengepulnya itu kenapa kamu percaya sama saya? Ya dulu waktu mahal, kamu tidak pernah punya utang, bayarnya itu istilahnya terenten lah Mas ya. Di situ dia percaya. Yang bukan ingin bagus-bagus saya enggak ya. Kalau orang kayak kelihatan kayak sampean ini saya percaya Mas begitu saja. Padahal saya enggak punya uang kok. Kalau masalah lain-lain sama orang lain itu bisa dipelajari sendiri. Kalau masalah uang itu kepercayaan Mbak nomor 1, peternakan itu. Kalau di peternakan itu satu kali dihapusilah ya istilahnya. Semua dengar Mas. Itu Mas cari orang kepercayaan itu susahnya di situ. Istilahnya kita ndak natoni sama satu saja sudah aman. Nanti aja gejolak-gejolak gini, omong terus terang sama pengepulnya saya tidak punya uang, tolong dibantu gitu. Mungkin ada kompensasi. Silahkan begitu Mas ya. Masalah saldo itu sudah tidak ada apa-apa. Itu yang mau yang dibuat makan itu apa? Sudah bingung kan Mas. Mau diapkir itu ayamnya masih pun tidak laku. Apkiran kemarin kan sampai 10.000 tuh Mas. Masih istilahnya eman-eman buat makan itu tidak ada. Masih itu punya anak, punya istri itu loh Mas. Buat stres Mas kemarin itu saja. Pukulan orang-orang ternakan semua ngerasakan waktu pandemi kemarin. Begitu berat. Sudah tidak ada yang mau dijual apa yang mau dijual. Motor saya tinggal 1. Temannya 3 sudah jual 2. Buat itu ngasih makan itu pun masih kurang Mas. Mau cari duit di mana lagi, utang sana sini sudah banyak. Wah, nggak bisa bayang lah Mas soalnya. Itu pun saya populasi kemarin tinggal separuh Mas. Saya sudah keluarkan separuh, tinggal separuh itu masih nggak tahu. Berat Mas pokoknya kemarin tuh. Sampai usaha kemana Mas, semua berat. Ngerasakan paling berat itu kemarin Mas. Kalau dulu pernah Mas, sebelum saya 2 tahun mungkin ya. Tapi itu harganya benar-benar jatuh di angka itu tadi 450. Tapi itu enggak berapa lama. Cuman berapa bulan itu pun masih istilahnya masih enteng lah ya. Kalau ini sampai tahun itu loh kemarin. Paling berat di situ ya. Kalau di peternakan tinggal pasrah Mas. Mau gimana lagi Mas, misalnya mikir sudah ndak bisa, apa-apa sudah hutang di sana mungkin sudah banyak, mau minjam lagi kan sudah sungkan Mas. Pasrah boh apa jadinya nanti gitu aja. Dikeluarkan lagi, diapkir sambil nunggu gitu aja. Nggak tahu habisnya kapan. Sampai istri saya pun sampai semua ini utang sana sini semua dihabiskan saja uangnya kan gitu. Tapi cuma saya mikir nanti kalau saya keluarkan semua buat ngopeni istilahnya anak istri apa kan sampai gitu Mas. Iya kalau istri kan nggak mau beban utang Mas pertama. Sampai habis, habiskan saja itu semua kandangnya nih. Sedih Mas. Ingat semua Mas kalau susah itu. Keluarga Mas, berat benar kemarin tuh Mas. Wah, sampai saya tidak bisa mikir kok. Gimana ya Mas, buat bertahan itu kalau saya buat keluarga, meyakinkan keluarga untuk supaya kuat itu yang berat buat saya. Semua harus dilalui bersama-sama begini.
Nggak tahu Mas, kalau saya menceritakan gimana menceritakannya ya. Betul-betul sulit Mas. Semua tekanan dari sana di sini kan semua ada. Kalau nggak keluarga tuh mungkin ya masih ringan, tapi kalau sudah lihat anak sama istri itu akhirnya kan yo panggah mikir sih Mas. Kuat ra kuat mbok piye caraku kabeh ngurusin dhewe. Aku sambat karo sampean, sampean sambat karo aku. Aku sambat kono sambate padha ae kan ngono ceritane. Saiki solusine kan pikir dhewe piye ampre bertahan ngono tok. Solusi buat bangkit kembali itu saya pikir cuman yakin Mas ya. Kalau nanti di depan itu mati jalan begitu saja buat keluarga, ngidupin keluarga gitu saja. Cuman yakin, nggak usah dipikir banyak-banyak begitu-begitu. Kalau buat tekanan dari sana ini namanya orang susah kan biasa Mas ya. Itu yang buat berat lah, masih berat. Yang penting kita yakin di depan masih ada jalan begitu saja. Insya Allah kita dapat lalu. Kalau buat saya sendiri gambarannya yang penting jadi orang di peternakan itu harus jujur pertama ya. Pertama jujur, punya keyakinan gitu saja sudah. Mungkin insya Allah berhasil. Sama teliti itu makanya kalau di peternakan. Kalau saya sendiri kuncinya di sana sudah. Nama saya Abi dari Desa Tanen, tepatnya di Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.